Shalom Bapak dan teman-teman semua, kami dari kelompok 6 dengan nama anggota yang pertama, Caral Erikson Sipahutar dari PSPME 2018, yang kedua Dian Permana Silitonga dari PSPMD 2018, yang ketiga Gita Sonia Simbolon dari PSPME 2018, dan yang terakhir Ria Elizabeth Marpaun dari PSPMD 2018. Di sini kami akan mempresentasikan materi berjudul Menciptakan Kerukunan Antar Umat Beragama. Adapun beberapa materi yang akan kami jelaskan yaitu pada poin A, bagian pendahuluan, pada poin B, bentuk-bentuk hubungan antara umat beragama, pada poin C, kerukunan hidup beragama, pada poin D, toleransi umat beragama, pada poin E, beberapa faktor yang mengganggu kerukunan hidup beragama, pada poin F, umat Kristen dan dialog atau musyawarah. Pada poin G, sikap Kristen yang benar terhadap yang beragama lain. Baik, saya Charles Pauter akan menjelaskan mengenai bagian A, yaitu pendahuluan, kemudian bagian B, bentuk-bentuk hubungan antara umat beragama. Yang pertama, pendahuluan. Menurut pengertiannya, kerukunan adalah sikap yang saling mengakui dan menghargai antar umat beragama dalam masyarakat multikultural, sehingga dalam umat beragama dapat hidup rukun, damai, dan hidup berdampingan satu sama lainnya. Salah satu contoh, Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya, dengan arus pemikiran yang modern. Di satu pihak, agama harus berakar pada sejarah dan tradisi, tetapi di pihak lain, agama harus membuktikan sebagai kekuatan atau gerakan yang bebas dan terbuka terhadap dialog dan kerjasama. Selesai bagian A, kita masuk ke bagian B. Bentuk-bentuk hubungan antar umat beragama. Yang pertama, itu ada eksklusivisme. Yang kedua, ada sikap inklusivisme. Yang ketiga, ada sikap pluralisme. Masuk yang pertamanya, eksklusivisme. Eksklusivisme adalah sikap yang hanya mengakui agamanya sendiri sebagai agama yang paling benar dan yang paling baik. Yang kedua adalah sikap inklusivisme. Sikap ini ialah suatu sikap yang dapat memahami dan menghargai agama orang lain dengan segala eksistensinya. Kemudian yang ketiga, itu ialah sikap pluralisme. Sikap ini adalah sikap yang menerima dan menghargai agama lain sebagaimana yang baik dan benar, serta agama yang dianggapnya memiliki keselamatan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya pada bagian berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya, kerukunan hidup beragama. Apa yang dimaksud kerukunan hidup beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama dapat hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya, sehingga setiap pemeluk agama dapat hidup rukun dan damai. Pemerintah dalam mewujudkan kerukunan hidup beragama membentuk trilogi kerukunan hidup beragama. Pertama, kerukunan hidup antar umat beragama. Dua, kerukunan hidup inter umat beragama yang sama. Ketiga, kerukunan hidup umat beragama dengan pemerintah. Itu yang pertama, kerukunan hidup antar umat beragama. Salah satu cara untuk memelihara kerukunan hidup beragama ialah menghindari perilaku atau tindakan yang menyinggung agama lain. Sebagai orang Kristen, kita tidak harus menganggap bahwa kita saja yang benar dan yang lain salah. Orang Kristen adalah garam dan terang dunia. Kedua, kerukunan hidup inten umat beragama yang sama. Selain rukun dengan umat beragama lain, seharusnya kita harus rukun dengan beragama yang sama. Kita akan mampu rukun dengan agama lain setelah kita mampu dengan rukun dengan seagama kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Efesus memberikan nasihat agar para anggota jemaat memelihara dalam keberlainan. Ketiga, kerukunan hidup umat beragama dengan pemerintah. Menurut pandangan Kristen,
bahwa pemerintah adalah merupakan wakil Allah di dunia. Dalam Alkitab dilukiskan ada dua jenis pemerintah, yakni pertama, pemerintah yang berasal dari Allah atau sebagai wakil Allah. Terdapat di Roma 13 ayat 1 sampai 17. Kedua, pemerintah sebagai tempat kediaman roh-roh jahat atau pemerintah Babel. Terdapat di Wahyu 13 ayat 1 sampai 18. Dalam hubungan ini, orang Kristen harus mampu membedakan mana pemerintah yang berfungsi sebagai alat atau wakil Allah. Berikutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gita Sonia Simbolon. Saya akan membahas bagian D mengenai toleransi umat beragama. Toleransi beragama bukan berarti toleransi beriman. Artinya, setiap agama tidak berarti harus menyetujui kepercayaan orang lain. Setiap agama harus tegas dan teguh pada ajaran kepercayaannya. Agama Kristen sendiri mengajarkan agar setiap murid Yesus tidak takut mengakui nama Yesus Kristus. Orang Kristen tidak boleh ragu-ragu dan akan kepastian imannya. Orang Kristen juga tidak boleh munafik di dalam pergaulannya. Orang Kristen juga harus memperhatikan bagaimana cara bergaul yang baik dalam pergaulan sehari-hari. Orang Kristen harus menjadi pribadi-pribadi yang simpatik dan kreatif. Ketegasan dan keteguhan imannya tidak menjadi sikap yang fanatik dan ekstrim. Dan di pihak lain, keluasan dan keramah tamahan dalam pergaulan tidak menjadi sikap yang munafik dan tidak pendirian. Isi dari UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yaitu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Orang Kristen juga harus memperhatikan bagaimana cara bergaul yang baik dalam pergaulan sehari-hari. Orang Kristen harus menjadi pribadi-pribadi yang simpatik dan kreatif. Ketegasan dan keteguhan imannya tidak menjadi sikap yang fanatik dan ekstrim. Dan di pihak lain, keluasan dan keramah tamahan dalam pergaulan tidak menjadi sikap yang munafik dan tidak pendirian. Maka dalam program toleransi beragama, prinsip yang dianut adalah bahwa setiap penduduk dijamin kemerdekaannya untuk memeluk agama dan kepercayaannya, serta diberikan kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam UUD 1945, pasal 29 ayat 2, misalnya, seorang yang beragama Kristen bila berdoa pada suatu upacara nasional dengan toleransi umat beragama tidak harus segan atau takut menyebut nama Yesus dalam doanya. Apabila orang Kristen mengatur-ngatur doanya sedemikian rupa agar orang lain yang tidak seagama dengan dia tidak tersinggung dengan isi doanya, maka tindakan yang demikian tidak lagi toleransi umat beragama, melainkan sudah berubah menjadi toleransi beriman. Masalah doa adalah masalah iman. Namun sebelum berdoa, seorang Kristen yang diminta memimpin doa pada suatu upacara nasional, sebaiknya terlebih dahulu mengajak hadirin agar berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Inilah yang disebut dengan toleransi beragama. Masing-masing pemeluk agama dan kepercayaan harus menghargai dan menghormati sikap beragama orang lain. Selanjutnya bagian E. Beberapa faktor yang mengganggu kerukunan hidup beragama. Hendros Puspito menguraikan beberapa faktor yang sering mengganggu kerukunan hidup beragama, yaitu yang pertama sikap mental negatif, yang kedua faktor sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan, yang ketiga faktor perbedaan tingkat kebudayaan, dan yang terakhir faktor mayoritas dan minoritas golongan beragama. Untuk faktor pertama yaitu saya akan menjelaskan sikap mental negatif. Sikap mental negatif ini nampak dalam kesombongan religius, prasangka, dan intoleransi. Misalnya, umat beragama tertentu mempunyai keyakinan bahwa agamanya memiliki ajaran yang paling benar. Akibatnya mereka sombong dan mereka merasa lebih tinggi daripada pemeluk agama lain. Faktor yang kedua,
Faktor SARA, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Secara sosiologis dapat dipahami bahwa suku, agama, ras, dan antar golongan adalah merupakan nilai pemersatu bagi yang bersangkutan, tetapi juga sering menjadi faktor penyebab perpecahan. Faktor yang ketiga yaitu faktor perbedaan tingkat kebudayaan. Dapat disadari bahwa perbedaan tingkat kebudayaan yang mencolok akan mengganggu keseimbangan, keserasian, dan keselarasan pergaulan kehidupan bangsa dan kelompok masyarakat. Sering terjadi bahwa sikap superior pada tingkat kebudayaan yang tinggi atau maju dan sikap inferior pada kelompok orang tingkat kebudayaan rendah akan menimbulkan gap pemisah. Di satu pihak timbul nafsu menguasai dari kelompok budaya dan ras tinggi atau sebaliknya prasangka negatif pada masyarakat berbudaya rendah. Faktor yang keempat yaitu faktor mayoritas dan minoritas golongan beragama. Dalam kehidupan umat beragama sering timbul sikap merasa paling berkuasa dan golongan mayoritas terhadap golongan minoritas. Golongan mayoritas menginginkan hak-hak istimewa dari hak-hak yang diperoleh minoritas. Semua faktor ini perlu dipahami oleh orang Kristen dalam konteks kehidupan beragama bersama dengan sesama umat beragama lain. Dengan memahami faktor-faktor ini, orang Kristen tidak akan emosional menanggapi dan menghadapi peristiwa yang bernuansa agama. Justru umat Kristen harus turut bertanggung jawab mencegah dan menghindarkan agar tidak terjadi permusuhan dan kontak senjata di antara masyarakat yang berbeda keyakinan. Umat Kristen terpanggil untuk mampu hidup secara rukun dan dinamis. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih, saya Ria Elizabeth Marpaung. Saya akan menjelaskan bagian F dan G. Nah, judul bagian F itu yaitu umat Kristen dalam dialog atau musyawarah. Nah, pada PPT saya telah menjelaskan langkah-langkah kita sebagai umat Kristen dalam berdialog atau musyawarah. Pertama itu kesadaran, kemudian berusaha, kemudian melakukan dialog atau musyawarah, kemudian sinar dan terang. Nah, saya akan menjelaskan bagian kesadaran. Kesadaran ini yaitu kita sebagai umat Kristen harus memiliki kesadaran untuk mengadakan percakapan atau pergaulan. Jadi kita sebagai umat Kristen itu tidak langsung menutup diri gitu. Selanjutnya adalah berusaha. Setelah kita punya kesadaran, kita itu harus berusaha untuk memberi diri kita dikenal serta mengenal pihak lain sehingga kita saling mengenal, orang lain mengenal kita dan kita mengenal banyak orang. Selanjutnya itu dialog atau musyawarah. Seperti biasa, kita harus menunjukkannya itu kita saling bercakap-cakap atau mengikuti kegiatan-kegiatan di sekitar rumah kita, mengadakan musyawarah untuk mendapatkan keputusan seperti itu. Dan setelah itu kita bisa menjadi sinar dan terang jika kita melakukan dialog atau musyawarah dengan benar yang didorong dengan kasih Kristus. Kita bisa memberi sinar dan terang yang menunjukkan bahwa kita ini adalah umat Kristen. Selanjutnya itu adalah bagian G, judulnya sikap Kristen yang benar terhadap yang beragama lain. Sikap yang pertama itu sikap kreatif dan kritis, sikap yang kedua sikap dialogis dan simpatik. Nah, saya akan menjelaskan yang sikap kreatif dan kritis. Pengertian dari kreatif yaitu kreatif berarti mampu memberikan dharma baktinya untuk kepentingan orang lain. Sedangkan kritis artinya orang Kristen mampu bersaksi dan membela kebenaran dalam kebaikan di dalam pergaulannya. Nah, kita tuh sebagai orang Kristen harus memiliki sikap tersebut. Jadi, jika kita sudah memilikinya, sikap kreatif dan kritis dalam kehidupan dan pergaulan antar sesama menunjukkan kehidupan kita yang dewasa dan bertanggung jawab. Selanjutnya itu sikap dialogis dan simpatik. Menurut Huston Smith tahun 1958, ia mengatakan bahwa dengan adanya pengertian dan pemahaman kita akan tradisi dan iman agama lain dapat menuntun kepada kasih, atau sebaliknya, dengan kasih itu kita dituntut untuk mengerti mereka. Nah, kita bukan mempelajari mereka untuk
kita masuk ke agama mereka, tapi kita mempelajari itu supaya kita tahu gitu agama mereka itu seperti ini. Jadi kita tahu kalau kita nggak boleh seperti ini kepada mereka, sehingga ada hubungan toleransi antar umat beragama, kita saling menghargai. Kita dapat menciptakan atau menunjukkan sikap dialog yang penuh simpati. Jadi nggak kita saling berantem gitu kalau misalnya lagi bergaul atau lagi cakap-cakap gitu dengan berbeda agama. Kita tidak jadi berantem karena kita sudah memiliki sikap dialog yang simpatik. Kita sudah saling mengerti yang dituntun oleh kasih. Sikap dialog dan simpatik membawa orang Kristen kepada kemampuan untuk berlaku sebagai tetangga orang beragama lain. Nah, maksudnya kita tuh tidak menjadi musuh untuk orang beragama lain, dan kita dapat menciptakan hidup rukun antar umat. Sekian penjelasan beragama. dari kelompok kami. Semoga Bapak dan teman-teman semua dapat memahami penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.